Oke, bagaimana caranya brand-brand besar seperti Starbucks, KFC, Carrefour, Indomaret bisa mendatangkan customer sampai berjubel antri gitu ya. Seperti yang baru-baru ini McD dengan BTS Meal ya. Nah, untuk 5 menit ke depan saya akan kupas bagaimana Anda juga bisa membangun customer magnet Anda sendiri untuk mendatangkan pelanggan ke bisnis Anda. Baik, kita mulai aja ya. Jadi sebetulnya mendatangkan customer ini ibarat kita memancing ikan, teman-teman. Jadi dalam hal ini ikannya adalah pelanggan gitu ya. Gimana kita bisa mendatangkan pelanggan ke bisnis kita. Nah, saya mau ngasih analogi ini. Jadi untuk menangkap ikan, yang pertama Anda perlu umpan. Umpannya adalah sesuatu yang disukai oleh si ikan gitu ya. Nah, umpan itu harus dipasangkan dengan kail, karena tanpa kail ikannya Anda nggak bisa nangkap ikannya. Dan yang ketiga, Anda perlu joran. Joran ini untuk melempar atau memposisikan umpan supaya di dekatnya ikan gitu ya. Nah, di bisnis sebetulnya ini analoginya gitu ya. Jadi Anda perlu umpannya ini adalah produk yang lagi trending atau yang laris, yang disukai oleh banyak customer. Kemudian Anda perlu ngasih offer yang menarik. Kemudian penawaran tersebut Anda kemas dalam bentuk konten dan Anda distribusikan ke sosial media untuk mereka bisa tahu, baca, dengar gitu ya. Dan alhasil Anda bisa mendatangkan customer ke bisnis Anda. Nah, untuk Anda yang belum nonton video saya sebelumnya, jadi sebetulnya video ini adalah video kedua kelanjutan dari seri meningkatkan omset menggunakan matematika anak SD. Jadi kita mau meningkatkan volume dengan mendatangkan customer gitu ya. Jadi kalau Anda yang ketinggalan belum lihat video yang pertama, silakan ketik mau spasi video 1, nanti akan kami inbox oleh tim saya. Baik, yang step pertama adalah, lalu apa Pak? Produk apa yang cocok untuk dijadikan umpan gitu ya? Bagaimana saya tahu itu produk itu cocok jadi umpan? Jadi yang kriterianya adalah simple sebetulnya. Anda harus memastikan umpan ini sesuatu yang disukai banyak orang. Harganya juga harus terjangkau supaya kita bisa mendatangkan sebanyak mungkin orang terjangkau untuk beli gitu ya, supaya datang ke bisnis kita. Nah, caranya gimana? Anda bisa cek kalau Anda sudah pakai software accounting atau software kasir, Anda cek di laporan penjualan. Anda bisa cek di bagian penjualan terbanyak atau terlaris, atau mungkin yang lagi trending. Mungkin dulu nggak se-hype ini atau nggak sebanyak ini terjualnya, tapi growth-nya tiba-tiba itu kenaikannya itu nggak wajar gitu ya. Bisa naiknya bisa 200-300% dari biasanya, itu yang trending. Atau juga bisa item yang baru. Jadi contohnya kemarin ada Indomie hype ya, rasa geprek atau apa, terus samyang, kemudian ada citato rasa mie goreng dan sebagainya. Itu Anda cek di laporan penjualan. Nah, pesan saya, Anda perlu pastikan bahwa item tersebut memang terbukti efektif untuk datangin customer. Jadi ini kata-kata yang saya underline adalah terbukti. Jadi kalau ada dua barang, yang satu terjual 10.000, yang B terjual 9.000, tapi yang 10.000 itu yang beli cuma satu orang. Jadi setahun cuma nggak laku gitu ya. Tiba-tiba ada orang gila beli 10.000 piece. Yang B ini, item B ini terjual 9.000 di bawahnya yang A tadi, tapi sebetulnya yang beli 9.000 orang, masing-masing beli satu. Nah, yang mana yang Anda mau? Tentu yang B ya, yang beli banyak gitu kan, karena kita untuk mendatangkan keramaian atau mendatangkan customer baru yang lebih banyak gitu ya. Jadi saya ingatkan, goals kita adalah mendatangkan traffic sekaligus mengenerate penjualan sekaligus. Nah, step kedua setelah Anda punya umpan, next stepnya adalah Anda harus pasang umpan tersebut ke mata kail ya, kita cantolin gitu ya, karena tanpa kail ikannya kan gimana kita mau dapat ikan kalau kita nggak punya kail. Nah, kalau dalam konteks bisnis ini, kail ini adalah offer yang menarik atau compelling offer. Nah, caranya gimana? Anda harus bikin promo, teman-teman, penawaran ya. Promo offer itu penawaran. Jadi kalau misalkan contoh pucuk harum harga 4.000, customer banyak orang yang suka gitu ya. Ini contoh aja ya supaya semua bisa relate. Nah, tapi supaya lebih menarik lagi, itu kita kasih khusus pelanggan baru harganya nggak 4.000, 3.500. Jadi misalkan Anda bisa kasih diskon atau harga coret. Jadi jangan langsung harganya 4.000 Anda ganti 3.500 ya, tapi harganya tetap 4.000 tapi ada diskon 500, itu lebih menarik.
Kemudian yang kedua, seperti contoh di gambar ini ya, Anda bisa bikin promo beli 2 lebih murah atau beli 6 lebih murah, itu tergantung ya. Ini enaknya juga Anda bisa dapat penjualan lebih banyak. Kemudian variasi yang lain adalah bonus ya. Jadi kalau beli rinso gratis piring misalkan, atau beli misalkan sampo yang 400 ml dapat sabun. Jadi bisa, atau mungkin beli 5 gratis 1 itu juga bisa, buy X get 6X gitu. Buy 5 get 1 itu juga item yang sama maupun beda itu juga bisa. Kemudian yang lain adalah misalkan tebus murah. Tebus murah ini cocok dikawinkan dengan item yang reguler mereka beli ya. Misalkan sesuatu yang target market customer Anda pasti beli, misalkan gula pasir atau beras. Nah, nanti cukup nambah 1000 dapat sabun misalkan, atau mungkin dapat kecap yang kecil misalkan. Jadi mikirnya mudah untuk customer, sehingga itu efektif untuk datengin customer gitu ya. Nah, sebenarnya masih banyak ya varian lain, tapi intinya gini teman-teman, kail atau hook ini adalah harus sesuatu yang untuk bikin customer ini kebelet untuk beli gitu ya. Makanya harus ada offer atau penawaran yang menarik. Nah, setelah Anda punya umpan dipasang di kail, nextnya adalah Anda harus sebarkan gitu ya, supaya jatuh di posisi ikan atau ikannya tahu gitu ya. Nah, disinilah perannya konten teman-teman. Jadi sayangnya banyak teman-teman yang salah ya, bikin konten tiap hari konten tapi nggak ada umpan, nggak ada offer, akhirnya nggak ada sales karena just konten gitu ya. Makanya jangan lupa yang tadi 2 elemen pertama. Nah, untuk yang step ketiga ini, format konten ini sesuaikan dengan sosial media yang mau dipasang ya. Jadi misalkan TikTok Anda bikin video singkat plus ada lagu pasti. Kalau Instagram pasti foto, biasanya karusel, pokoknya fotonya juga high quality. Kalau di Facebook agak mix, jadi bisa foto, bisa tulisan, bisa video juga. Dan biasanya sekarang yang converting well ini yang ini ya, yang kontennya tuh nggak terlalu formal, jadi native istilahnya atau candid. Kemudian juga jangan hard sell, pucuk harum itu nggak bisa. Tapi misalkan contoh kayak ini ya, jadi pucuk harumnya dituang di baskom terus dikasih lemon mungkin. Nah, tapi jangan lupa dikasih offer ya di bawahnya supaya ini hooknya gitu kan, ada penawaran. Ini yang bikin customer datang dan beli. Kontennya yang menarik tapi akhirnya yang bikin beli kan penawarannya. Oke, nah jadi ini saya mau remind lagi. Jadi ini kaitannya kita mau menambah jumlah customer. Jadi kita datengin customer baru ya. Jadi kalau Anda jadi sudah silakan diketik mau spasi video 1 yang belum dapat. Nah, mungkin saya mau relate ini. Kenapa kok? Oh ya, promonya tadi, ketika Anda bikin promo ini pastikan itu ada syaratnya, yaitu dia harus register member gitu ya. Kenapa sih kok harus register member? Karena seperti di framework ini, jadi ini syaratnya adalah kalau kita mau meningkatkan volume, kita meningkatin jumlah customer, dan kita nggak bisa meningkatin jumlah customer teman-teman kalau kita nggak bisa ngukur pelanggan kita tuh totalnya saat ini berapa. Misalnya Anda sekarang punya 1000 customer, tapi kalau Anda nggak pernah hitung, Anda nggak tahu yang efektif promo ini datengin customer baru nggak sih, atau yang beli cuma yang lama-lama aja. Oleh karena itu Anda harus bisa mengukur berapa sih pelanggan baru yang datang akibat dari promo ini. Nah, itu Anda mesti harus bisa cek di software accounting atau kasir Anda. Kemudian yang kedua, berapa sih dari 1000 customer saya ini yang aktif transaksi? Jangan-jangan punya customer 1000 tapi yang aktif transaksi cuman 200 misalkan. Nah, itu kan artinya ada yang salah. Kemudian Anda masukin customer baru ada 100 misalkan bulan ini. Jadi yang dulu bulan lalu 1000, Anda masukin 100 customer baru. Tapi ternyata customer yang 1000 itu yang 150 lari. Jadi akhirnya masuk 100 keluar 150, jaring Anda bolong gitu ya. Nah, itu juga harus Anda perhatikan retensi pelanggannya. Nah, kemudian kenapa kita lagi-lagi perlu ngelacak atau membernya harus register, karena kita nextnya adalah agar kita bisa membuat sistem loyalty agar membuat pelanggan kita ini loyal, beli dan beli lagi di bisnis kita. Dan juga kita perlu bisa melacak sebetulnya rata-rata berapa sih rata-rata belanja per pelanggan kita. Kalau Anda selalu memperlakukan customer Anda seperti cash, Anda nggak kenal cash omset 100 juta ini sebetulnya yang beli cuma 2 orang,
100 orang atau orang baru atau orang lama, Anda nggak, dan rata-rata belanjanya per orang berapa Anda nggak bisa track. Itulah pentingnya Anda harus bisa ngukur dan harus punya database pelanggan teman-teman ya. Jadi dibangun dari sekarang. Dan di pandemi ini yang terkena dampak paling serius adalah mereka yang nggak punya database customer, karena begitu menghantam mereka nggak tahu harus kontak siapa, karena biasanya customer tuh datang begitu saja. Nah, ini ada quote ya. Nah, ini bukan saya pakai mencomot aja wajahnya Elon Musk. Syarat sesuatu bisa ditingkatkan adalah harus bisa diukur ya. Jadi ini kata-kata saya, cuma fotonya saya nggak mau foto saya pasang Elon Musk saja. Nah, terakhir selalu Anda harus tes, ukur, dan scale up ya. Jadi barang apa yang cocok atau yang efektif untuk mendatangkan customer baru, Anda mungkin ngetes. Kasih Indomie Hype, kasih Citato mie goreng, kasih pucuk harum. Mana yang kalau pakai Citato yang datang tiap bulan pelanggan baru datangin 50. Tapi begitu tak ganti Indomie Hype ternyata atau pucuk harum ternyata 200. Nah, berarti harga kayak gini, barang kayak gini yang cocok untuk datengin atau efektif untuk datengin pelanggan baru. Kemudian juga tadi ya, yang berhenti, pelanggan yang keluar atau yang nggak beli lagi di kita, total pelanggan aktif berapa, ini Anda harus bisa cek di data Anda agar Anda tahu apa yang harus dibenerin gitu ya, dan rata-rata belanjanya berapa. Oke, jadi untuk menambah pelanggan baru sudah kita bahas ya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah gimana bikin pelanggan itu loyal dan repeat order. Dan juga nanti di video selanjutnya saya akan share konsep namanya berburu vs beternak. Ini bukan beternak hewan ya, tapi beternak customer. Jadi dan yang ketiga adalah gimana Anda bisa meningkatkan rata-rata nilai belanja customer Anda. Nah, karena ini videonya sudah berapa menit, nanti kita lanjut di video selanjutnya ya teman-teman, supaya nggak terlalu panjang. Nah, kalau Anda ingin belajar tentang jenis-jenis promo apa saja yang terbukti laris dan Anda bisa pasang atau contek di bisnis Anda, silakan ketik mau di komen, nanti linknya akan diinfo oleh tim saya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.